bisa animasi, animator, buat apalagi puisi dan lain sebagainya, sebagai tanda apresiasi untuk para atlet. Bukan saling menjatuhkan, saling menghujat. Kalau kita benar-benar mencintai Indonesia itu, yang kita lihat bukan kekurangan dari teman-teman keluarga kita, tidak, tapi bagaimana kita membantu sama-sama gandeng tangan untuk memajukan Indonesia. Itu jauh lebih penting. Syukur aku sembahkan kehadiratmu Tuhan. Selamat datang di Rolasan. Selamat datang di Rolasan. Oke, kembali lagi di Rolasan yang episode kesekian ini. Saya lupa soalnya udah keberapa. Nah, kali ini episodenya cukup spesial juga karena kita kedatangan seorang seniman dari Batam. Beliau sudah membuat banyak lukisan tentang tokoh-tokoh dan menggeluti banyak bidang seni lainnya juga. Mari kita sambut Abang Seniman. Baik, perkenalkan, nama saya Sofyan, panggilan Abang Seni. Saya adalah seniman dari Kota Batam. Terima kasih. Nah, sebelumnya ini saya dengar Abang Seniman datang ke Kota Blitar ini khusus untuk mengantarkan sebuah lukisan. Iya, benar. Tentang Bung Karno. Iya. Mungkin bisa cerita sedikit tentang lukisan itu dulu. Iya, saya membuat sebuah karya seni dari jarum pentul dan benang wol untuk Eyang Karno. Nah, itu terbuat dari 11.969 batang jarum pentul dan benang wol 7 warna. Proses pembuatan lebih kurang 2 bulan dengan dimensi 244 cm dikali 122 cm. Seperti itu. Jadi karya saya ini saya hibahkan untuk Mas Putra sebagai cucu dari Bung Karno. Oke. 11.969. Apa itu makna dari angka itu? Kayaknya spesial banget. Karena setiap saya buat karya seni, dalam proses itu saya akan menghitung berapa banyak batang. Saya ada patenkan hak cipta di Kementerian Hukum dan HAM. Jadi mesti detail. Nah, 11969 saya pernah sampaikan kemarin dengan Mas Putra, katanya 69 itu adalah umur wafatnya Bung Karno. Jadi 11.9 itu tidak tahu apa. Mungkin dari teman-teman juga boleh mencari tahu ya. Saya juga lagi penasaran 11 September tahun 69 apakah ada sesuatu di hari itu. Karena dari tatapan karya yang saya buat untuk Eyang Karno itu ada sebuah tatapan yang dimana tersimpan sesuatu, yaitu sedih. Ya, kesedihan itu. Saya tidak secara sengaja membuat ekspresinya seperti itu, tidak. Tapi di dalam proses saya menikmatinya. Nah, begitu hasilnya jadi seperti itu dan saya tidak mau mengubahnya. Bahkan angka yang beberapa jumlah batang itu saya tidak mau ubah. Ya, saya tidak boleh melawan yang namanya hukum alam. Itu pun batang yang digunakan sebanyak 11.969 itu tidak direncanakan. Tidak direncanakan. Ya, itu semalam baru kita bahas dengan Mas Putra, seperti itu. Ya. Oke. Sebelum kita tarik lagi ke belakang, ini kan lukisan yang sangat fenomenal. Nah, sebenarnya kenapa sih Mas Sofyan atau Abang Seni
tertarik terjun ke dunia seni? Apa emang dari awal, dari kecil tuh sudah bermain di bidang seni atau gimana? Oh tidak. Sebenarnya waktu kecil saya bahkan melukis, menggambar tidak bisa. Saya mulai itu di tahun 2012 lebih kurang. Nah, di saat itu 2013 papa saya pergi. Mama mengatakan bahwa itu adalah pemberian papa. Karena begitu papa pergi, saya terhadap semua karya seni itu sangat tertarik. Jadi semua autodidak. Saya masuk ke seni lukis dari bahan yang berbeda, dari cat akrilik, cat minyak, kemudian lukisan kopi, dan masuk lagi dari bahan-bahan daur ulang seperti kantong plastik, shuttlecock, jarum, paku, benang, bahkan sampai tusukan gigi seperti itu. Terus saya masuk lagi ke dalam seni tari kontemporer dan masuk ke seni keseimbangan, egg balancing, seperti itu. Nah, tadi dari seni-seni tadi, kenapa dalam membuat lukisan Iya. itu menggunakan bahan-bahan yang selalu berbeda-beda dan extraordinary gitu? Iya. Bukan ya, udahlah pakai cat aja Iya, kayak benar. pelukis-pelukis pada umumnya. Iya. Atau mungkin ada yang bilang ya, kalau bukan dia pakai cat dan beralaskan kanvas mungkin bukan lukisan. Nah, Iya, lebih ke benar. seni rupa atau gimana, itu gimana Mas? Nah, satu lagi, saya tidak mau membatasi kreativitas saya. Oke. Saya sangat penasaran apakah seorang abang seni itu bisa menciptakan seberapa banyak karya seni yang berbeda dengan orang lain, khususnya kalau bisa kita menciptakan sebuah karya seni yang dimana Indonesia tidak ada, dunia tidak ada. Kita baru bisa mengembangkan yang namanya seni ini, gitu. Oke. Nah, kalau untuk cat akrilik seperti itu, saya juga ingin jadi sebuah pertanyaan. Contoh, banyak sekali konten kreator yang membuat cat-cat gambar. Nah, pertanyaan saya kembali, melukis cat akrilik di atas gerobak, kesulitannya sama nggak dengan di atas sebuah mobil mewah, Ferrari misalnya? Oke. Nah, yang orang nilai adalah Ferrarinya. Padahal kesulitannya sama. Tingkat kesulitannya sama. Yang berbeda itu adalah medianya ini, antara gerobak biasa dengan Ferrari ini, mobil mewah ini. Tapi Oke. sebenarnya di dalam nilai seni itu bukan ininya. Bukan dari harga alasnya itu. Iya, benar. Jadi saya maunya itu, misalnya di saat saya melihat shuttlecock, bagaimana saya membuat sebuah karya seni yang luar biasa. Saya melihat kantong asoy, bagaimana saya membuat sebuah lukisan. Nah, ini yang kurang di Indonesia, khususnya untuk anak muda kita. Jika mau membangun sebuah karya seni itu, ya kita berpikir bahwa dari barang-barang sekitar, kalau bisa adalah barang daur ulang, menjadi sebuah karya yang luar biasa. Oke. Apa ini juga ada tujuan apa namanya, gerakan-gerakan yang terkait dengan lingkungan itu atau Iya, gimana? benar. Biar tidak terlalu banyak waste yang terbuang seperti itu. Benar. Oke. Ya. Nah, kebanyakan juga dari karya seni yang tadi Abang sebutkan, dari kopi, Iya. terus ada yang dari tusuk gigi, termasuk jadi apa, jarum pentul Iya. dan lain sebagainya itu. Kenapa lebih banyak wajah-wajah tokoh? Nah. Atau mungkin bukan pemandangan, Iya. atau mungkin gedung gimana? Benar. Kenapa? Nah, satu lagi yang mau saya sampaikan bahwa belasan tahun saya buat karya abang seni selama ini tidak dijual. Saya hanya berkarya untuk orang yang berkontribusi untuk orang Indonesia dan saya hibahkan seperti itu. Jadi kebanyakan adalah atlet-atlet ataupun juga dari tokoh-tokoh yang berpengaruh. Nah, seperti itu. Nah, Kenapa nggak dijual? saya merasa bahwa menghargai sebuah karya seni itu bukan dinilai dengan angka. Jika sudah dinilai dengan angka, maka karya seni itu justru nilainya berkurang. Contohnya, karya ini saya jual 100 juta. Banyak sekali orang-orang mempunyai uang yang lebih banyak daripada 100 juta itu. Bagaimana dengan orang yang tidak mempunyai uang itu? Berarti karya seni itu sudah membagikan golongan antara orang yang punya uang dengan orang tidak. Iya. Nah, ini yang membandingkan. Saya tidak mau. Saya merasa bahwa sebuah karya seni itu adalah yang paling sesuatu. Dia adalah sebuah berkah. Jadi tidak bisa diukur dengan angka. Dengan angka. Iya. Tetapi kalau misalkan suatu saat dari hasil karya seni yang abang seniman ini buat, Iya. misalkan dari tokoh tertentu, Iya. abang hibahkan ke beliau, terus tokoh itu punya jiwa sosial yang tinggi, misalkan
ini untuk saya ingin sumbangkan untuk bencana di mana, terus dia melakukan pelelangan. Ya. Seperti itu, apakah sah-sah saja? Sah-sah saja. Bahkan saya sering sekali memberikan karya seni, mereka juga akan memberikan sedikit uang saku. Saya terima. Saya tidak pernah meminta, tapi saya juga tidak menolak. Karena itu adalah sebuah keikhlasan dari toko yang kita buat Berapapun itu. yang diberikan itu Berapapun silakan, nggak ada masalah. tidak masalah. Karena saya juga butuh, jujur saya butuh dana untuk membuat karya selanjutnya. Nah, lanjut. Karena kita juga tahu bahwa kanvas itu mahal, cat mahal, semua itu butuh dana. Kayak Oke. gitu. Terus kan tadi Mas juga nyebut tentang balancing egg. Ya, Itu karya seni seperti apa? Balancing egg, balancing gelas tadi Gelas, dibilang iya. itu. Seperti apa itu? egg balancing itu adalah seni keseimbangan tegakan telur. Awal saya melihat banyak sekali yang tegakan batu tuh ya. Ya, Ada lihat ya. Bahkan ada yang bilang apa tadi? Aliens gitu ya. Ya. kira alien. Nah, Padahal sebenarnya karena terlalu banyak yang main di rock balancing atau keseimbangan batu, saya ingin mencoba sesuatu yang baru. Saya orangnya seperti itu. Oke. Jadi saya sangat penasaran dengan sesuatu yang baru. Nah, saya mencoba dengan mendirikan telur. Akhirnya dari 2015 sampai 2019, saya berhasil mentegakkan telur di atas ujung jarum. Akhirnya di tahun 2019 saya diundang oleh MURI, Museum Rekor Dunia Indonesia, sebagai tegakkan telur di atas jenis benda terbanyak. Seperti benda itu. jenis benda Terbanyak. Dari Apa aja tuh kira-kira? dari pinggiran gelas, kemudian telur di atas telur, di ujung pensil, bahkan sampai di ujung jarum. Yang paling sulit itu di ujung jarum. Itu yang paling sulit. Iya, Di titik kesulitannya seperti apa ketika mencari titik keseimbangan untuk telur itu? itu lebih kurang mau hampir 2 jam Hmm. untuk berdirikan di atas ujung jarum. Nah, di dalam proses ini sebenarnya saya bukan sekilas memain telur, tapi saya belajar sangat banyak. Nah, dulunya jika tidak bisa mencapai sebuah tujuan, saya salahkan orang lain. Saya salahkan nasib, saya salahkan Tuhan, dan saya salahkan semuanya. Saya tidak merasa saya itu yang salah gitu. Tapi setelah saya belajar seni keseimbangan telur, akhirnya telur bisa berdiri di atas ujung jarum. Di saat itu juga saya mendapatkan sebuah kebenaran bahwa segala sesuatu yang di dunia ini pasti akan tercapai jika kita dengan sepenuh hati melakukannya. Sepenuh hati. Sepenuh melakukan. hati melakukannya. Yang kita korbankan waktu, semangat, pikiran, jika bisa sekalipun keringat, air mata. Nah, dia akan bisa tercapai. Berarti dalam pemecahan rekor muri tadi, ini balik Iya. ke pemecahan rekor muri yang jenis benda terbanyak untuk Iya. menegakkan telur itu berarti on the spot baru menegakkan. Iya. Tanpa pelatihannya? Ada, saya latihan lebih kurang 5 tahun. Oh, berarti setelah itu ketika langsung on the spot itu masih tetap butuh proses mencari titik Iya, keseimbangannya benar, lagi ya? pasti. Oke. Ya, sebenarnya yang kita latih itu adalah hati. Ada yang berkata bahwa telur akan tegak berdiri hanya di hari tertentu, yaitu hari equinox, hari tanpa bayangan. Sebenarnya tidak, itu hanya mitos bagi saya. Yang jadi permasalahan adalah bagaimana kita melatih. Ini adalah sebuah kebiasaan. Karena kebiasaan jadinya bisa. Kita melatih tangan kita, karena tangan saya juga termasuk tangan yang gampang gemetar. Tapi saya melatih untuk ketenangan, kemudian saya tenangkan hati, pernapasan, kemudian saya fokus dan menyampaikan seperti itu. Terus tadi sempat saya melihat dipraktekkan sama Mas Abang seniman ini. Iya. Apa tadi dari bola kristal? Oh, itu? tarian bola kristal. Itu sebenarnya itu apa itu? Itu berbeda lagi. Banyak sekali. Iya, benar. Saya Luar hobi. biasa. Jika semua yang berkaitan seni itu saya hobi. Nah, saya lihat di Asia Got Talent ada satu seniman yang main bola kristal. Oke. Ya. Begitu lihat, saya sangat tertarik. Wah, kenapa bisa begitu tenang? Bagaimana membawakan sebuah tarian yang begitu indah? Nah, di saat itu saya pesan bola kaca itu. Begitu sampai, saya kaget. Dia tidak bisa gerak sama sekali. Di tangan. Tidak bisa gerak sama sekali. Nanti saya kasih. Boleh sekarang saya bawa? Atau mau sekarang? Nanti. Oke. Ya, jadi dia tidak bisa gerak sama sekali. Ternyata Berarti diam di atas. benar, dia tangan. tidak bisa gerak. Nah, tangan kita kurang lincah seperti itu. Dari itu saya baru tahu itu bukan sesuatu yang gampang. Nah, sampai Ya, sekarang kita saya coba belajar juga. lebih kurang 2 tahun. Jadi kita belajar kelembutan, nah, keseimbangan seperti itu.
Itu padahal tangannya juga nggak dikasih minyak ya. Enggak dikasih. Dia cuman belajar kelembutan, Gerakan. Nah, kita kolaborasi dengan gerakan dan musik seperti itu. Jadi menyampaikan sebuah seni baru dalam tarian. Itu kalau misalkan dalam kondisi keringetan pun masih bisa bergerak. Keringatan kalau bisa jangan terlalu basah. Itu susah mengontrolnya. Dan tapi bisa untuk menggerakkan bisa. itu. Kebanyakan kita mainnya itu tidak berpakaian. Baju ya, karena dia bisa mengalir di seluruh badan kita bolanya. Jika berpakaian kan licin. Iya, dia seperti itu ya. Oke. Menarik sekali. Mungkin nanti bisa kita tunjukkan di akhir video ini. Iya, baik. Sekilas saja tentang itu. Iya. Nah, kembali lagi ke lukisan. Iya. Tadi Abang Seniman pernah tadi cerita ke saya kalau melukis itu karena dari hati, Iya. maka alam bawah sadar itu akan menggerakkan lukisan itu. Benar. Nah, itu maksudnya seperti apa, Bang? Nah, saya lagi mencoba sebuah teknik baru. Ini berbeda lagi dengan yang tadi ya. Betul. Saya mencoba sebuah teknik baru, yaitu melukis dengan tidak menggunakan sebuah logika. Misalnya saya lagi ngobrol dengan Mas, yaitu menggunakan mulut, mata melihat, telinga mendengar, itu adalah saya yang menggunakan badan jasmani ini. Nah, ada saya yang satu lagi, yaitu adalah saya yang di bawah alam sadar. Nah, itu sebenarnya bisa bergerak. Contoh, di saat kita mendengar musik yang enak, refleks dari badan kita bisa ikut gerak kan? Ada nggak? Pernah sering ya? Sering ikut gerak ya? Nah, di saat gerakan itu kita nggak usah lawan dengan logika. Dia mau ke kanan, biarkan dia ikut ke kanan. Jadi kalau kita menggunakan logika, maluan nanti ada yang lihat. Nah, saya berhentikan. Nah, saya menggunakan teknik ini untuk membuat sebuah lukisan. Semalam lebih kurang jam 11 hingga sampai jam 12 malam kita ke makamnya Bung Karno bersama Mas Putra. Yeah. Nah, pas berdoa saya juga membuat lukisan di situ untuk Bung Karno. Lukisan yang tadi tadi dari lukisan yang di makam Bung Karno tadi iya. itu. Kan tadi kan Mas bilang bisa sambil ngobrol atau sambil apa tetap bisa melakukan lukisan. Bisa. Apa energi yang ditangkap ketika waktu menggambar lukisan itu? Maksudnya dari doa-doanya kah atau dari kesyahduan malam hari di makam Bung Karno atau seperti apa? Di saat doanya mulai sekitar 3 baris pertama, saya mendapatkan sebuah energi yang sangat luar biasa. Bahkan saya sampai sesak. Ada videonya waktu itu. Saya sampai sesak. Tapi saya mencoba untuk reflekskan dan terus bergerak. Lebih kurang 1 jam, akhirnya jadi lukisan itu. Nah, ada kata-kata yang disampaikan dari Eyang bahwa majukan Indonesia itu tanggung jawab bukan hanya kepada seorang presiden, para menteri, ataupun juga para pejabat. Tapi 270 juta penduduk sebagai warga negara Indonesia, kita mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memajukan negara ini. Kita harus menjaga Bhinneka Tunggal Ika. Jadi kita tidak terfokus pada seorang presiden, menteri. Oh, itu bukan tanggung jawab saya. Betul. Sebenarnya tidak. Jadi kita semua mempunyai tanggung jawab yang sama untuk memajukan negara kita. Nah, dengan cara seperti apa? Contohnya, saya sebagai seorang pelukis, bagaimana saya membuat lukisan untuk tokoh-tokoh. Memberikan sebuah semangat, apresiasi untuk mereka. Saya melihat atlet-atlet yang begitu susah, mereka dalam proses itu kan susah banget. Nah, saya bagaimana memberikan semangat kepada dia. Bukan sebagai netizen saya hanya menghujat. Oh, tendangannya bukan seperti itu, harus begini. Kalau kita pintar, kenapa kita tidak main jadi atlet? Seperti itu. Komentator lebih pintar biasanya, Mas. Sekarang yang terjadi di kondisi di Indonesia itu seperti itu. Banyak yang lebih pintar berkomentar tapi tidak mempunyai skill. Kalau tidak, kalau bisa kenapa bukan dia yang main kan begitu. Nah, maksud saya yang ingin saya sampaikan itu lebih baik itu anak muda khususnya harus lebih banyak belajar. Contoh, jika Anda seorang musisi, bagaimana kita membuat sebuah musik, membuat sebuah lagu untuk para atlet. Contoh, bisa animasi, animator, buat apalagi puisi dan lain sebagainya. Sebagai tanda apresiasi untuk para atlet. Bukan saling menjatuhkan, saling menghujat. Kalau kita benar-benar mencintai Indonesia itu, yang kita lihat bukan kekurangan dari teman-teman keluarga kita, tidak. Tapi bagaimana kita membantu sama-sama gandeng tangan untuk memajukan Indonesia, itu jauh lebih penting. Apalagi kontribusi yang begitu besar tuh kadang-kadang terlupakan hanya karena 1 hari buruk yang nggak ada di kalender. Iya, benar. Padahal itu bisa terjadi buat siapa saja ya, Mas. Iya, benar. Kita harus tetap support dan lain sebagainya. Iya.
Memang sayang banget masih banyak yang seperti itu. Iya. Tadi nanti kalau misalkan Mas Abang seniman ini tidak mengkomersilkan Karya seni. karya seninya dan Iya. lain sebagainya, itu dapat duitnya dari mana, Mas? Nah, itu dia. Banyak yang berkata lebih kurang belasan tahun abang hanya buat karya, orang mau beli tidak mau dijual gitu ya. Iya. Tidak terima pesanan atau request. Dari mana datangnya pemasukan? Saya ada buka sebuah warung namanya Cafe Abang di Batam. Oke. Sudah lebih kurang 7 tahun. Makanya orang-orang panggil saya abang-abang, jadi aja abang seni. Ini Oh. asal mula datangnya abang seni. Nama Abang seniman Dari tuh Cafe Abang. Oh. Jadi Cafe Abang, quote saya adalah semua demi adik. semua demi Iya. Nah, semua demi adik ini bukan hanya slogan. Saya membuka rumah makan itu Sudah berapa Eh, tahun kafe itu? 7 tahun. 7 tahun. 7 tahun. Semua demi adik itu adalah saya benar-benar ingin berkontribusi untuk adik-adik yang datang. Adik-adik itu bukan hanya usia ya, tapi semua orang yang datang itu adalah adik-adik. Semua konsumen itu adalah adik-adik, Adik-adik. seperti itu. Walaupun tua. Iya, benar. Nah, yang membuat berbeda Cafe Abang dengan kafe pada umumnya, saya tanam satu gaya bisnis yang berbeda, Seperti yaitu apa itu? kebanyakan adalah sosial. Nah, kita bisa melihat saya memberikan minuman gratis untuk abang ojol setiap hari 7 tahun. Nah, kita membagikan masker gratis dari awal COVID sampai hari ini. Padahal awal COVID itu harga masker 20.000 sampai 300.000. Nah, di saat itu kan susah. Saya tidak mau di dalam penderitaan orang lain menghasilkan sebuah uang berkah, kemudian saya merasa itu adalah rezeki. Saya merasa tidak. Itu sangat tidak manusiawi. Nah, kita bagaimana di saat susah seperti itu kita berbagi. Jika ada 1.000 masker, sisakan satu untuk saya sendiri. Saya akan bagikan 999 untuk keluarga kita, saudara kita semua. Seperti itu. Ini yang harus kita tanam. Nah, bahkan saya tidak menggunakan gas LPG yang 3 kilo. Di sana tertulis apa? Hanya untuk masyarakat miskin. Miskin ya. Saya bukan karena gengsi, Iya. tapi saya tidak mau mengambil hak orang lain. Oke. Jadi selama ini saya menggunakan gas LPG 12 kilo. Saya kalkulasi Mas ya. 1 tahun itu lebih kurang saya nombok hampir 40 juta. Lebih kurang setiap tahun. Hanya untuk gas. Kenapa saya tetap bertahan menggunakan yang 12 kilo melainkan yang 3 kilo? Banyak sekali ibu-ibu antri untuk membeli gas LPG 3 kilo. Karena tidak cukup. Mereka untuk apa? Bukan untuk jualan. Tapi untuk masak untuk keluarganya. Sehari-hari. Nah, kita bisa buka rumah makan berarti kita tidak miskin. Kita hanya mau untung lebih banyak. Kayak gitu. Nah, habis itu saya untuk mendorong adik-adik bisa bawa bekal. Saya memberikan diskon 10% supaya mereka bawa bekal. Saya tidak menggunakan kotak nasi styrofoam. Melainkan kotak nasi yang bisa daur ulang. Padahal harga nasi kotak saya hanya 15.000. Harga kotak nasi saya sudah 1.000. Ada yang tanya Itu kenapa harus begitu? Nasi kotaknya berarti juga dari kafe Abang itu. Iya, Maksudnya diskonnya itu diberikan untuk yang membawa benar, kotak sendiri. kotak sendiri. Oh, membawa kotak sendiri. Iya. Oh. Kalau tidak kita tetap menggunakan kotak kita tidak charge ke konsumen. Oh, kotaknya gratis. Benar. Saya tidak mau itu begini, bahwa manusia hidup di dunia setelah pergi apa yang kita tinggalkan selain sampah. Ini yang sering terjadi. Iya. Kotak styrofoam itu bisa hilang dari dunia itu 1.000 tahun. Kita mau hidup 100 tahun aja susah. Jadi apa yang kita tinggalkan di dunia? Tidak ada, hanya sampah. Kita tidak berkarya untuk orang lain. Itu bukan sesungguhnya manusia hidup di dunia. Manusia dikatakan sebagai makhluk yang paling sempurna, tapi juga dikatakan makhluk yang paling egois. Nah, ini yang saya tanam. Saya juga ingin mengajar lebih banyak anak muda khususnya. Jika ingin membangun usaha apapun, tolong tanamkan 4 prinsip ini. 1, tidak merugikan negara. Tidak merugikan negara. Yang kedua, tidak merugikan manusia. Oke. Yaitu bisnislah secara transparan. Yang ketiga, tidak merugikan makhluk hidup. Cafe Abang jualnya tidak ada daging sama sekali sampai hari ini. Saya jual semua menggunakan bahan nabati. Kalau orang bilang itu adalah vegetarian. Saya sendiri sudah lebih kurang 18 tahun tidak makan daging. Oke. Nanti kita bahas itu. Nah, yang keempat adalah tidak merugikan alam semesta. Kenapa saya bilang tidak boleh merugikan alam semesta? Manusia selalu merasa bahwa dirinya adalah yang paling hebat. Tapi manusia lupa alam sudah memberikan peringatan kepada kita dari bencana alam. Salah satu contohnya yang tadi COVID.
Sesuatu yang tidak terlihat sudah mengguncang dunia. Manusia sudah takut dengan itu. Tapi masuk sekarang manusia kembali lupa bahwa COVID itu untuk Pernah apa? ada. Sebenarnya tujuan COVID itu adalah mensadarkan umat manusia untuk melihat bahwa manusia itu adalah makhluk yang paling lemah. Tapi kita merasa manusia yang paling pintar dan paling angkuh. Ingat, sebelum adanya kitab suci dan agama, dari mana datangnya itu semua? Tidak ada. Belum adanya manusia, agama, kitab suci itu tidak ada. Sebelum adanya manusia, handphone, alat elektronik, semua itu tidak ada di dunia ini. Branded, mewah, emas, bahkan butiran diamond, itu semua tidak berharga. Itu bagaikan butiran debu, tidak berharga sama sekali. Itu ada harganya siapa yang buat manusia. Tapi harus ingat satu yang mau saya sampaikan. Semua itu alam sudah ada. Manusia tidak akan bisa hidup tanpa alam semesta. Tapi alam semesta tanpa manusia tetap alam Tetap semesta. berjalan. Nah, lucunya manusia merasa dirinya sangat hebat, pergi melakukan penelitian di mana planet apa yang ada sumber air, mau pindah planet. Kan begitu ada kan? Iya, iya. Nah, saya mau nyampaikan, jika manusia tidak melakukan sebuah perubahan, diberikan 1000 bola bumi juga sama. Seolah-olah kok jadinya bola bumi yang melapaskan manusia. Yang merugikan alam semesta itu manusia itu sendiri, bukan bola bumi, bukan alam semesta. Ini sekarang jadi terbalik. Seolah-olah kan begitu kan? Iya, iya, iya. Saya mau pindah nih ke planet ini. Karena ini udah nggak layak. Iya. Padahal yang Kenapa membuat begitu? nggak layak itu siapa? Siapa gitu kan? Demi mengambil kekayaan alam semesta, demi siapa? Demi keluarganya sendiri, demi dirinya sendiri. Nah, itu egoisnya manusia. Oke. Ya. Jadi yang saya sampaikan, jika bisa membangun sebuah usaha itu, tanam prinsip 4 tadi itu. Tidak merugikan negara, tidak merugikan manusia, tidak merugikan makhluk hidup, dan paling penting tidak merugikan alam semesta. Alam semesta. Ya. Kembali tadi ke membuat karya seni tadi. Iya. Melukis wajah-wajah orang dari media-media yang unik. Terus tarian yang bola kristal tadi dan egg balancing itu. Sebenarnya yang paling menantang tuh yang seperti apa sih, Mas? Dalam prosesnya itu. Yang mungkin dari satu persatu, dari antara itu semua mana yang paling menantang? Terus kalau dari antara semua lukisan yang Abang Seni buat, mana yang paling sulit buatnya dan paling lama prosesnya? Paling lama ya, itu adalah karya untuk Pak Jokowi dari 53.000 tusukan gigi. 53.000 tusukan gigi. Nah, itu adalah karya saya pertama kali yang membuat ukuran besar. Lebih kurang saya prosesnya 5 bulan. Karya itu saya buatnya 5 bulan. Ukuran besar tuh Ukurannya 2 meter kali 1,5. setengah. Nah, itu digantung. Nah, lucunya karya ini sempat dilihat Pak Jokowi di tahun 2019 pas kampanye di Batam. Iya. Sudah di atas pentas. Beliau sudah melihat lebih kurang 2 meter. Karena antusiasnya penonton, masyarakat mau salam dengan beliau, akhirnya dorong karya itu jatuh di depan mata. Di saat itu saya sangat sedih. Saya menghabiskan waktu lebih kurang 5 bulan. Rusak itu berarti. Beliau sudah di depan mata, tinggal melihat karya Iya. ini rusak di depan mata. Terus saya ambil, cepat simpan. Saya melindungi karya ini. Saya tidak lagi peduli dengan Pak Jokowi ke gimana gitu ya. Nah, waktu itu saya simpan, akhirnya saya perbaiki. Saya pulang itu tidak bisa tidur, Mas. Saya merasa sangat sedih. Kenapa seperti itu? Kemudian saya belajar untuk Animonya selalu terlalu positif. Ya, saya belajar selalu untuk positif. Untuk apa? Dari batang pertama 1 demi 1 sampai 53.000 saya bisa lakukan. 5 bulan saya lewati. Ini perbaiki lebih kurang hanya 1 minggu, pasti bisa kok. Saya mengatakan seperti itu. Nah, akhirnya 1 minggu itu ke depan saya diundang oleh Rekor Muri. Itu Rekor Muri pertama saya. Lukisan Pak Jokowi Iya, itu. benar. Dan sekarang dipajangnya di Jatim Park 3, di Museum Rekor Dunia Jatim Park 3. Jatim Park ya. Wah, Iya. deket nih, bisa ke sana. Iya. Yang mau ke Jatim Park jangan lupa lihat lukisan Pak Jokowi tadi. Iya. Nah, itu ada yang saya mau sampaikan kenapa menggunakan tusukan gigi. Kan begitu ya. Tusukan gigi Kenapa? itu sudah sederhana. Jadi saya melihat Pak Jokowi itunya sederhana.
dari cincin itu. Wah, itu saya melihat sesuatu itu tertanam. Jadi saya membuat toko-toko ini di sini sudah tertanam, sudah lagi antri ceritanya. Nah, saya melihat wah, beliau begitu sederhana. Kita tidak bilang politik ya. Saya tidak suka bahas ke politik membuat sebuah karya. Jadi saya melihat bahwa beliau itu sangat sederhana. Dari cincin itu yang 15.000 untuk Ibu Iriana, saya akan membuat sebuah karya yang melambangkan kesederhanaan. Nah, dari tusuk gigi yang sederhana untuk beliau yang sederhana, karya ini ingin menyampaikan adalah lambang kesederhanaan itu. Nah, jadi dari tusuk gigi yang mungkin bagi orang itu hanya sesuatu yang biasa, saya ingin menjadikan sebuah karya seni. Ya. Padahal tusuk gigi itu ketika dibutuhkan susah dicari. Ya kayak gitu. Ya. Betul. Oke, terakhir Mas. Pertanyaan terakhir. Kan Abang Seniman ini sangat mengagumi banyak tokoh. Ya. Salah satunya Bung Karno ini tadi. Benar. Bung Karno sendiri kan memiliki jiwa seni yang cukup tinggi. Benar. Dan memiliki karya-karya yang luar biasa. Ya. Mana yang paling dikagumi sama Abang Seniman dari karya Bung Karno yang Abang tahu? Yang saya kagumkan bukan sebuah lukisan dari orang yang buat untuk Bung Karno, tapi adalah semangat Bung Karno. Semangat Bung Karno. Sebenarnya tujuan kita merayakan haul ini untuk apa? Kita mengingatnya apa gitu. Yang kita harus teruskan apa? Yang kita teruskan adalah semangat Bung Karno. Semangat. Ini yang kita kurang dari anak muda kita sekarang ini. Semangat apa? Semangat untuk belajar. Kita tidak ada waktu lagi untuk menghabiskan masa hidup kita untuk melakukan sesuatu yang nongkrong segala macam, itu sangat tidak bisa. Bagaimana kita menghabiskan waktu kita untuk mengisi lebih banyak aktivitas-aktivitas yang positif, yang dimana aktivitas ini bisa meningkatkan skill kita, yang dimana aktivitas ini bisa membantu orang lain, kerjanya sosial, itu akan jauh lebih penting. Saya tidak pernah berharap bahwa Indonesia bagaimana maju, saya tidak pernah berpikir seperti itu. Saya juga tidak berpikir teknologi bagaimana maju. Yang saya bilang tadi itu, teknologi jika maju tidak sejalan dengan budaya dan peradaban umat manusia, itu bukan kemajuan manusia, melainkan kegagalan manusia. Nah, bagaimana kita memajukan budaya dan peradaban ini yang paling penting. 40-50 tahun ke depan, jika manusia mulai sekarang tidak mau melakukan sebuah perubahan, saya menyampaikan bahwa manusia hidup seperti robot. Tidak ada lagi hati nurani itu. Tidak ada lagi rasa kepedulian antara sesama. Tujuan kita hidup itu untuk apa sebenarnya? Mengapa saya mau belajar begitu banyak karya seni? Saya tidak mau menghabiskan waktu saya. Saya tidak mau suatu hari nanti saya sudah tua, saya terbaring di rumah sakit. Saya berpikir, saya datang ke dunia ini ngapain? Apa yang sudah berapa dihasilkan? Banyak uang yang saya kejar, material seperti itu tidak ada arti. Itu benar tidak ada arti. Tujuan manusia hidup di dunia itu bagaimana saya bisa berkontribusi untuk orang lain. Jangan bilang saya cinta Indonesia, itu hanya slogan. Tapi buktikan bahwa saya benar cinta Indonesia dengan seperti apa. Itu yang paling penting. Dan itu semangat yang masih hidup dari Bung Karno. Dari Bung Karno. Ini yang saya selalu melihat. Dari bahkan hanya melihat lukisan itu saya bisa merasa terpanggil getaran ini yang luar biasa. Seperti itu. Ya. Berarti, satu lagi pesan saya khususnya untuk masyarakat Indonesia, bahwa mengerjakan apapun jangan demi keuntungan pribadi dan merugikan negara, merugikan makhluk hidup, merugikan manusia, dan satu lagi alam semesta. Tolong, serius. Kita tidak ada alam semesta, kita tidak bisa hidup. Itu saja. Oke. Siap. Terima kasih ya Bang Seniman atas waktunya. Baik. Nanti jangan lupa. Oh iya, boleh. Nanti kita rekam sekali di sini. Siap, santai. Oke teman-teman, ini rolasan kali ini kita bahasannya cukup menarik. Semoga teman-teman bisa mengambil hikmah yang baik dari obrolan kita kali ini. Sampai jumpa di rolasan berikutnya. Dari yakinku teguh, hati ikhlasku penuh, akankah
Dari yakinku teguh, cinta ikhlasku penuh akan jasa